Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ashghil adh-dhalimina bil-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin. وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم. نوينا الاجتماع والانتفاع كما انتفع أهلنا. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وصحبه وسلم والاتباع بالأسلاف والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Allahumma ya man huwa fi uluwika in, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdihi matin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdh warzuqna al hikmata wal 'adl wa akhrijna min zulumati wahmi ila an-nur. وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلحم الملائكة المقربين. ربي زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا أرحم الراحمين. اللهم يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، افتح علينا فتحا قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل لنا حفظ العلوم وهب لنا واسعة الفهوم بجاه نبيك المعصوم صلى الله عليه وصحبه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا علم اللدني والمشرب الصافي الحمي وهاب يا غني. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita umur yang panjang dalam keadaan sehat walafiat, sehingga masih diizinkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berkumpul bersama guna untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan salat maghrib secara berjamaah dan dilanjutkan dengan mengambil ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah, tidaklah kita keluar dari majlis dan masjid yang mulia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita keistiqomahan untuk selalu berada di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keistiqomahan untuk selalu bisa hadir di dalam majlis-majlis ta'lim. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas apa hikmah di balik permintaan yang selalu dilontarkan oleh Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali untuk meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata apa? Ada salah satu permintaan Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam yang pada pertemuan lalu kita sudah bahas cukup lebar,
bahwasannya jangan pernah mudah kecil hati, atau langsung bersangka buruk, suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala akan salah satu permintaan apa yang kita minta tapi belum terwujudkan. Karena Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam pun ada salah satu doa beliau yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Allah Musa masih ada di atas dunia. Karena 3 hal doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu, di atas dunia. Kalau tidak di atas dunia, maka di alam barzah. Kalau sudah di alam barzah juga belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ceto. Kalau di bahasa Palembangnya pasti ya ndak akan digobol oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan di alam dunia tapi nanti di alam akhirat. Nah, di sini kita harus husnudzon, harus sangka baik sama Allah Subhanahu wa taala. Akan mungkin satu permintaan atau 2 permintaan kita yang sampai detik ini belum terkabulkan. Bisa jadi kalau seandainya Allah kabulkan itu di atas dunia, yang kita tahu kenikmatan ada di dunia ini hanya sesaat dan bakal kita tinggalkan. Sehingga Allah nantikan daripada pengkabulan doa kita itu agar apa? Allah Subhanahu wa taala pengen melihat apa yang kita inginkan tersebut tidak hilang-hilang lagi. Yakni kapan? Di akhirat. Yang kita rasakan kenikmatan itu tidak bakal pernah sirna. Jangan sampai kita juga memiliki perasaan atau hati yang bersangka bahwasannya doanya kita itu tidak digobol oleh Allah. Dak kata ceritanya pasti bakal digobol oleh Allah. Tapi seperti juga yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, laksananya seorang orang tua memberikan apa yang dibutuhkan dan apa yang diperlukan oleh anaknya, bukan apa yang dipenginkan oleh anaknya. Dan Allah Subhanahu wa taala pun pasti juga macam itu. Karena kalau kita kepengen, tidak kelak-kelak Pak, pengen gitu ini. Ya enggak? Sudah dapat segala-gala apa yang belum didapatkan oleh orang lain kita sudah punya, tapi masih pengen. Motor lado, mobil lado, rumah lado, usaha lado, pemasukan lado, tapi masih pengen. Enggak, sehingga apa? Allah Subhanahu wa taala itu bukan memberikan apa yang kita penginkan, tapi apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan itu yang pasti dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mungkin sekian banyak doa kita ditunda dulu pengkabulannya oleh Allah. Karena kenapa? Allah Maha tahu. Mak mana keadaan ini hamba. Kalau seandainya yang tadinya mungkin dia ini adalah wong yang dekat sama aku, kata Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika hajatnya aku kabulkan justru malah dia semakin menjauh. Ini justru bukan kebaikan, justru malah kemudaratan. Sehingga Allah tunda, nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan kita minta mudah-mudahan apa yang menjadi kebutuhan kita segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia maupun terlebihnya nanti di akhirat. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Akhirnya bro, masuklah juga kemarin kita sudah terakhir di dalam pembahasan tentang kemuliaan sendal. Ya, sendalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai Al-Imam An-Nabhani berkata, "Ala ra'si hadzal kaun na'lu Muhammadin 'alat, fa jami'ul kaun tahta dhilalihi. Ladat turi Musa nudiyah wa Ahmad, ladal arsy lam yu'mar bi khal'i ni'alihi." Pada saat Nabi Muhammad SAW itu berada di magom yang paling tertinggi, tidak ada lagi magom yang lebih melebihi daripada magomnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Imam An-Nabhani ngomong kenapa? Pada saat itu seakan-akan seluruh jagat raya ini yang ada di dunia ini itu berada di bawah naungan sandalnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak ada lagi yang lebih tinggi pada saat itu. Tidak, kecuali hanya Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu tidak diminta. Dan Nabi Muhammad tidak minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi memang Allah Subhanahu Wa Taala yang menginginkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berjumpa dengan zatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Balik-balik apa? Ini kekhususiaan
Ya enggak, kespesialan hanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada turi Musa nudiyah la wahmat ladal arsy lam yu'mar bi khal'i ni'alihi. Pada saat itu Nabi Allah Musa alaihi salatu wasallam berada di Jabal Tursina. Ya enggak, di tempat yang mulia, di tempat yang suci. Tapi Allah Subhanahu wa taala abadikan itu di dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah? Fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Lepaskan sandalmu wahai Musa. Tapi Nabi Muhammad tidak disuruh lepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, meski Nabi Muhammad itu sudah berada di atas arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu berada di mana? Sudah berada di atasnya Sidratul Muntaha. Intaha kulli syai'. Sidratul Muntaha itu berhenti segala sesuatu. Tapi Nabi Muhammad masih naik ke atas beserta apa? Na'lu Muhammadin. Sandalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada malam hari ini kita akan memasuki bab selanjutnya di dalam masih pembahasan peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah Subhanahu wa taala itu ingin bertemunya Nabi Muhammad dengan zatnya Allah itu di arsy? Padahal tajalli ini, perjumpaan ini bisa baik. Allah Subhanahu wa taala itu ingin bertemu dengan Nabi Muhammad di bumi. Baca ada? Baca. Nabi Muhammad ingin bertemu dengan Nabi di tempat yang lain. Baca ada? Baca. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Muhammad itu bertemu di atas segala tempat yang tak pacak lagi ngelewatinya kecuali hanya Rasulullah? Jawabannya cuma siko. Allah pengen nak nunjuk kepada seluruh makhluknya Allah. Ingat Pak makhluk ini semua selain daripada Allah itu adalah makhluk. Ya enggak? Waktu, tempat, bumi, benda padat, benda mati, benda hidup. Jadi makhluk itu bukan cuma jin dan manusia serta binatang, tapi semuanya. Selain daripada Allah adalah makhluk Allah. Nah di situ Allah tuh kepengen nak menunjukkan kepada seluruh makhluknya Allah akan apa? Keistimewaan Nabi Muhammad. Dan di situ orang tahu sudah. Seluruh makhluknya Allah udah tahu. Enggak, ketika peristiwa Mi'rajnya Nabi Muhammad bertemu dengan zatnya Allah, tidak ada satu pun makhluk ciptaan Allah yang bisa menandingi kedudukan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca Allah Subhanahu wa taala itu nak bertemu dengan Nabi Muhammad itu di dalam gua Hira atau dalam gua Sur atau di Mekah atau di Madinah dan lain sebagainya. Tapi semua itu tidak. Dan Allah bukan berarti bertempat di langit. Ingat pada saat kita mendengar cerita ini, peristiwa Mi'raj ini, jangan kita nyangka Allah Subhanahu wa taala itu adanya di arsy. Dan juga jangan kita nyangkonya Allah Subhanahu wa taala itu berada di mana? Di atas daripada Sidratul Muntaha. Karena apa? Allah itu tidak keterikatan dengan yang namanya waktu dan ruang. Ya, bahkan kita sering dengar masjid itu adalah Baitullah. Rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau diartikan secara fisik daripada bahasa Arab tersebut. Bait artinya rumah. Allah ya Allah. Berarti rumahnya Allah. Tapi bukan berarti Allah tinggal di dalam masjid. Bukan berarti Allah tinggal di dalam mushola. Enggak. Allah Subhanahu wa ta'ala itu dimanapun ada. Enggak. Nak di sini Allah nyingok, nak di situ Allah nyingok, nak mak ini kita Allah tahu. Innallaha alimun bizatis sudur, innallaha sami'un basir. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan sampai kayak kita nyangko, oh berarti Allah ni berdiamnya tu di arsy. Oh berarti Allah ni berdiamnya di atas Sidratul Muntaha. Loh enggak. Ya, jangan sampai ada keyakinan yang seperti itu. Semua itu hanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menunjukkan bahwasannya magomnya Nabi Muhammad, kedudukannya Nabi Muhammad, martabatnya Nabi Muhammad tidak akan ada yang pacak menandinginya. Karena kenapa? Mentok itu sudah. Yang memuji Nabi Muhammad, yang mengagungkan Nabi Muhammad, yang memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Allah.
Allah yang memuji itu. Ya enggak? Allah yang mengagungkan Nabi udah terlebih dahulu. Makanya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, Sahibul Maulid Al-Habsyi, ketika beliau mulai mengarang bait demi bait syairnya beliau yang beliau lantunkan buat Nabi. Habisnya beliau puji Nabi Muhammad SAW dengan pengumpulan maulid yang beliau buat. Ini hari Kamis besok insyaallah bakal haul Habib Ali Habsyi. Ya enggak, di Solo, kalau di Indonesia di Solo. Karena salah satu anaknya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi itu diwafatkan di kota Palembang, di kampung Assegaf. Ya, ada rumah Al-Habib Alawi bin Syekh Assegaf, sebelahnya ada rumah. Nah, di situ diwafatkan Habib Alawi bin Ali langsung, anaknya Habib Ali Sahibul Maulid. Tapi dikuburkannya bukan di Palembang, di kota Solo. Ya, dan sekarang lagi acara haul Habib Ali Habsyi beserta Al-Habib Alawi. Enggak, anak daripada Habib Ali Habsyi serta anak daripada Habib Alawi, Habib Anis. Jadi anak cucung sama Habib yang diholkan sekarang ini. Rame, ya Masya Allah. Di Palembang juga rame, yang berangkat ke Solo itu rame. Nah itu beliau ngomong apa? Ketika aku sandingkan dengan satu ayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji Nabi Muhammad SAW dengan pujian itu, maka semua apa yang aku bikin sudah tak ganti lagi apa-apanya. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran? Sesungguhnya engkau itu adalah sebaik-baiknya wong yang aku ciptakan dengan budi pekerti yang baik. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlaknya Nabi itu sangat mulia. Akhlaknya Nabi itu sangat begitu Masya Allah. Itu ayat itu cuma dengan seluruh bait pujian Habib Ali Habsyi beserta maulidnya Habib Ali Habsyi, ketika disandingkan dengan ayat wa innaka la'ala khuluqin azim, kata apapun pujian ini kata Habib Ali Habsyi. Karena kenapa? Allah udah puji. Kalau sudah Allah yang memuji hambanya, kata lagi yang pantas untuk bisa memuji daripada penandingan pujian yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala pujikan itu. Makanya masyaallah hadirin, sering Al-Fakir sampaikan, nikmat yang besar yang kita dapetin ini tidak kata lain Pak tandingannya, kecuali cuma siko. Dijadikannya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza ni'matul 'azimah. Ini nikmat yang agung. Ini nikmat yang begitu hebat, nikmat yang begitu Masya Allah. Nah, kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan sampai akhir hayat kita tetap menjadi iman dan keyakinan serta ketakwaan kita kepada thariqahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Nah, setelah daripada itu selesai, Nabi Muhammad SAW meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat yang pertama diringankan langsung jadi 10. Di dalam riwayat yang kedua kemarin kita sudah bahas juga diringankan jadi 5. Sampai tinggal 5. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Hunna khamsun wa lahu ajru khamsin la yubaddiru qawlaliyah." Ya, salatnya memang 5 waktu. Tapi pahala yang kau dapetin seperti salat sebanyak 50 waktu. La yubaddiru qawlaliyah, dan tak pacak lagi diubah ini keputusan. Selesai daripada itu, kembali turun Nabi Muhammad SAW, berjumpa dengan Nabi Allah Musa. Nabi Allah Musa masih ngongkon naik lagi untuk minta keringanan, tapi Nabi Muhammad gak gagal lagi. Karena kenapa? Nabi Muhammad sudah malu. Nah, setelah itu selesai dari semua perjalanan tersebut, turunlah Nabi Muhammad SAW ke langit yang keempat. Turunlah Nabi Muhammad ke langit yang ketiga, turunlah Nabi Muhammad ke langit yang kedua, turunlah Nabi Muhammad ke langit yang pertama, dan turunlah kembali Nabi Muhammad ke mana? Ke Baitul Maqdis. Yang kalau kita buka kemarin cerita di awal, Nabi Muhammad ini naiki kendaraan. Apa nama kendaraannya? Buraq. Nah, buraq ini di mana pada saat itu? Diikat. Diikat. Nah, ketika Nabi Muhammad sudah turun sampai langit 1, turun lagi Nabi Muhammad sampai ke Baitul Maqdis, berjumpalah Nabi Muhammad dengan buraq yang masih beliau ikat tersebut. Dibuka ikatan itu oleh Nabi. Ketika dibuka ikatan tersebut, naik lagi Nabi Muhammad, baru kembali menggunakan buraq. Jadi ingat ya, jangan lupa. Selama perjalanan panjang lebar Nabi Muhammad Mi'raj, tidak sama sekali menggunakan buraq. Jadi buraq mantap, tekebet. Nah, ada yang ngomongkan, ya katanya sampai sekarang ikatan besi ikatan tempat buraq Nabi Muhammad pada saat itu diikat, ada yang ngomong masih ada. Di Masjidil Aqsa itu masih ada.
Tapi ada yang ngomong sudah kata lagi. Ya wallahu alam, yang mana yang benar, masih ada atau tidaknya itu wallahu alam. Di antara dua, karena ada yang ngomongkan masih ada yang ngomongkan tak kata lagi. Nabi Muhammad naik ke ke langit yang pertama sampai selesai itu naik apa? Naik tangga pijakan batu yang berada di Masjidil Aqsa. Ya, sampai kita kemarin udah bahas juga panjang lebar. Semua anak tangga itu tidak ada sikap pun yang sama. Enggak, seluruhnya beda. Sampai ke atas itu dah kata yang sama. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi Allah itu maha segala-galanya. Kalau kita sikok tanggo itu bisa berbeda-beda itu, ya Allah, ala kepanjang tanggo itu. Kalau menurut kita, ya tapi semua itu tercakupkan, terangkumkan dalam satu firman Allah. Apa kata Allah? Subhanallazi asra. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menjalankan Nabi. Kalaupun pada saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan dewe, tidak akan sampai. Tapi yang menjalankan bukan Nabi, Allah yang berkehendak. Maka semuanya, kalau ente nak masukkan ke dalam otak kita yang kecil ini, akal kita yang terbatas ini, sampai kapan pun tidak bakal baca. Dan anak sudah omongkan itu wanti-wanti dari pertama kali penjelasan cerita buruk. Yang buruk itu sikok namo, tapi dalam badannya itu sekian bentuk. Kakinya beda, palaknya beda, sayapnya beda, badannya beda. Nah itu yang ente masukkan dalam otak, tidak baca. Karena memang bukan untuk dimasukkan dalam otak. Karena bukan dimasukkan dalam pikiran. Hal tersebut letaknya di mana? Di hati kita. Untuk apa? Diimani dan dipercayai. Balik ke mana? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan ingat, cak manapun kita pasti ada batasannya. Dan ketika ada batasan itu, janganlah lupa dengan batasan kita tersebut. Bahwasannya yang maha mampu, yang maha sanggup, yang maha semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Muhammad pun diperjalankan oleh Allah sebagaimana Allah berfirman, Subhanallazi asra. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balik Nabi, berjalanlah Nabi ke kota Mekah, berjalanlah Nabi terus sampai ke mana? Ke titik awal. Ke titik awal penjemputan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijemput oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam bersama dengan malaikat, ada ingat tak? Mikail. Malaikat Mikail dengan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam yang menjemput Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana? Di rumah Ummu Hani. Siapa Ummu Hani ini? Saudarinya daripada Sayyidina Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Berhenti situ Nabi. Pergi dari situ, baliknya ke situ lagi Nabi. Ya enggak? Nah, disinilah yang kita semua tahu. Bahwasanya apa? Tempat duduknya Nabi masih hangat. Tempat duduknya Nabi pada saat itu laksananya bagaikan seseorang yang baru berdiri dan duduk lagi. Jadi peristiwa panjang lebar cerita ini Nabi Muhammad SAW cuma lalui dengan sebentar. Karena kenapa? Allah tidak mengikat Nabi pada saat itu di dalam perjalanan Isra atau perjalanan Mi'rajkah dengan dua hal. Apa itu? Waktu dan tempat. Terbebas. Ya, sehingga diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha warḍaha, tempat duduk Nabi itu masih hangat. Di paginya setelah Nabi Muhammad bangun, Nabi Muhammad SAW langsung berjumpa dengan Ummu Hani. Ya enggak? Bertemu lagi dengan Ummu Hani yang punya rumah. Saudaranya daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Diceritakan langsung oleh Nabi. Kalau perintah Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi sudah turun ke bumi, apa yang terjadi ini harus diceritakan kepada siapapun. Nah, alhamdulillah pertemuan yang pertama ini sama Ummu Hani. Nah, cuman pertemuan yang kedua ini yang Masya Allah.
Ummu Hani ketika diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwasanya aku ini baru balik dari perjalanan antara Mekah ke Palestina, terus aku naik diajak oleh malaikat Jibril alaihissalam, terus Nabi Muhammad sih, Ummu Hani menerima, Ummu Hani percaya, Ummu Hani meyakini apa yang sudah dialami oleh Nabi Muhammad SAW itu hak, benar, nyata terjadi kepada Nabi. Tapi setelah Ummu Hani diceritakan panjang lebar oleh Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad keluar rumah. Ummu Hani bertanya, wahai Rasulullah, sekarang kau nak kemana? Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menceritakan apa kejadian ini. Tapi ingat masyaallah hadirin rahimakumullah, Nabi Muhammad ngomong, aku hanya menceritakan peristiwa Isra saja. Ini jangan lupa. Peristiwa Isra saja kepada wong yang tidak beriman. Enggak. Peristiwa Isra Tapi peristiwa Mi'raj itu Nabi Muhammad SAW baru menceritakan sama wong yang benar-benar sudah yakin keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi tidak seluruh cerita. Karena kenapa? Keluarnya Nabi ini pertama kali yang ditemui setelah beliau keluar daripada rumahnya Ummu Hani, siapa yang bertemu? Abu Jahal. Muka lawang itu pas ketika Nabi metu dari rumah Ummu Hani, yang pertama kali ditemui oleh Nabi itu Abu Jahal. Pak, tak terbayang ini kalau gitu. Musuh bebuyutan yang paling benci berbongkotan sama Nabi dari ujung ke ujung, Nabi tidak pernah benar. Kalau kita nemui macam ini, mungkin kita lah nepak kening, mungkin kita lah terkepo. Karena kenapa? Harus diceritakan walaupun kepada Abu Jahal. Dan Nabi Muhammad pada saat itu bercerita kepada Abu Jahal. Sebelum Nabi Muhammad SAW ngomong, Abu Jahal itu nanya, mahlaka hal ataka min syai'. Wahai Muhammad, apa ada cerita baru? Apa yang nak kau ceritakan sama aku? Kata Abu Jahal. Nabi Muhammad cerita. Kata Nabi Muhammad SAW, wahai Abu Jahal, ana ini baru balik. Dari mana? Dari Palestina. Dari Baitul Maqdis. Nabi Muhammad baru ngomong macam itu. Kata Nabi Muhammad SAW, wahai Abu Jahal, aku ini baru balik dari Palestina. Abu Jahal ngomong apa? Kami gila apa masih waras? Itu yang diomongkan Abu Jahal. Karena kenapa? Menurut logika, Pak, semalam Nabi Muhammad ngomong aku ke Palestina, sekarang pagi ini aku coba. Berbulan-bulan ini perjalanan bainal Makkah wal Palestina. Dari Mekah ke Palestina itu bukan jarak waktu yang dekat. Di dalam riwayat disebutkan 2 bulan perjalanan baru nyampe. Itu kalau diukur dengan perjalanan mereka di zaman dulu memang. Bukan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang nanti naik pucuk itu bang banget nyampe. Dalam hitungan hanya beberapa jam. 2 bulan baru nyampe. Mana Abu Jahal langsung tiba-tiba ngatai Nabi, ngehina Nabi, tidak nerima dengan apa yang disampaikan oleh Nabi. Dan disinilah yang kita sebutin tadi. Nabi Muhammad SAW ngomong apa? Beliau hanya menceritakan peristiwa Isra kepada siapa? Yang tak mukmin. Itu baik, Pak. Baru yang perjalanan Isra, banyak sudah sahabat Rasulullah SAW itu yang keluar dari agama Islam, yang murtad, yang tak percaya dengan Nabi, gelisah dengan keimanan mereka, gelisah dengan keyakinan mereka, tidak sedikit. Ya enggak? Karena kenapa? Ya mereka orang bermainnya dengan secara pikiran, dan tidak ada waktu lagi sudah untuk memikirkan, untuk masuk di akal itu tidak bakal mungkin. Enggak? 2 bulan perjalanan dalam jarak waktu tempuh 1 malam, subuh lah ada ketemu dengan penduduk Mekah lagi. Kan mustahil. Tapi mau tak mau harus diizinkan sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ Abu Jahal ngomong. Kata Abu Jahal, wahai Muhammad, setelah kau cerita sama aku ini, kau nak kemana lagi? Aku bakal menceritakan sama siapapun yang aku temui, kata Nabi Muhammad. Di sini Abu Jahal ngomong. Kata Abu Jahal, wahai Muhammad, mantap-mantap lah. Tidak usah kau susah payah untuk ngumpul ke wong. Kau mantap lah sini, kaki aku yang ngumpul ke wong. Ini Abu Jahal ngomong.
Berlari Abu Jahal, keliling, dicarinya wong, dikumpulkannya jadi sikok di depan Nabi. Tapi Nabi ini, tapi Abu Jahal ini merasa ada sikok yang masih belum dapat, ketinggalan. Pada saat perkumpulan yang sudah dikumpulkan oleh Abu Jahal tersebut. Siapa yang ketinggalan? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tak kata, tak ditemui oleh Abu Jahal. Ya, lah dikeliling-keliling dicari, tak kata. Alhasil kumpul. Ya, nah disinilah ketika kumpul mereka orang semua yang dikumpulkan oleh Abu Jahal, Nabi Muhammad menceritakan dengan apa kejadian yang beliau alami. Nah disinilah, ya enggak, begitu banyak sahabat-sahabat Nabi Muhammad yang keluar dari syariat Islam, tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Nabi. Sehingga perjalanan Mi'raj, nah itu Nabi akan ceritakan nanti pada saat Nabi Muhammad SAW hanya berkumpul dengan mereka-mereka orang yang keyakinannya sudah mantap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu Nabi Dewa yang langsung cerita, bukan yang lain. Nah, di situ Abu Jahal gelisah, tidak didapetin Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu arda, karena ini kunci sebenarnya bagi Abu Jahal. Keyakinan Abu Jahal itu disitulah yang bakal membuat goyang keimanan Sayyidina Abu Bakar. Ya, kunci di situ. Karena yang paling membela Nabi itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa arda. Tapi apa? Allah berkehendak lain. Sayyidina Abu Bakar tidak didapati di dalam perkumpulan tersebut, sehingga apa? Di dalam perjalanan selanjutnya lah, di situ Abu Jahal bakal mendapati Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan insyaallah akan kita ceritakan di pertemuan yang akan datang khusus tentang makmano cerita Abu Jahal menceritakan tentang kejadian Nabi dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq langsung mendengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang peristiwa perjalanan Isra wal Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertebal keimanan, keyakinan serta kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkat perjalanan Isra wal Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala ampunkan semua dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala kabulkan semua hajat-hajat kita baik di dunia maupun nanti di akhirat, serta Allah Subhanahu wa taala segera berikan apa yang menjadi kebutuhan kita, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kita selalu sehat afiat, panjang umur dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita minta juga kepada Allah agar di antara kita yang mungkin sakit ataupun di antara keluarga kita yang sekarang sedang sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera angkat penyakitnya, Allah Subhanahu wa taala segera berikan kesembuhan kepada mereka. Dan kita juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap permasalahan hidup yang sedang kita hadapi diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita minta kembali kepada Allah agar nanti di akhir hayat diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dan diizinkan lisan kita untuk bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kami minta kepadamu ya Allah, sebagaimana di dunia Engkau kumpulkan kami bersama dengan wong yang kami cintai, bersama dengan wong yang kami sayangi, bersama dengan wong yang soleh, kelak nanti di akhirat ya Allah kumpulkan kami kembali bersama mereka semua di dalam satu syurga yang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma ya muhawwil al-ahwal hawwil halana wal muslimin ila sanil hal bihaqi maula bilal bihaqi haula ar-rijal. Allahumma hadina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak ولا تجعلنا ممن خلف أمرك وعصت وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.